Di tengah kemegahan kota yang tak pernah tidur, tiba-tiba langit berubah menjadi panggung neraka. Saat ribuan burung hitam turun, membawa beta-bata dari kedalaman api abadi, menghancurkan segalanya tanpa ampun. Kehancuran ini bukan sekadar bencana alam, melainkan azab ilahi yang mengguncang iman dan nurani, memaksa setiap jiwa bertanya, apakah manusia sanggup menghadapi akibat dari dosa kolektifnya? Ataukah kehancuran ini akan menjadi akhir dari segalanya? Dari sini, kisah ini dimulai, membuka lembaran pertama dari perjalanan panjang menuju pengungkapan yang lebih dalam di bab 1. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Langit Yerusalem tampak biasa saja pagi itu, terang, tenang, dan sedikit berangin. Orang-orang berjalan dengan langkah tergesa di trotoar, sibuk dengan rutinitas mereka. Lalu lintas di jantung kota berjalan padat. Seperti biasa, bobok berderet, klakson bersahut-sahutan, dan layar-layar besar di gedung pencakar langit menampilkan iklan produk mewah dan berita politik terkini. Tak ada satupun yang menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari akhir segalanya. Miriam, seorang jurnalis muda berusia pertengahan 20-an, duduk di dalam kafe favoritnya sambil menyeruput kopi pahit. Matanya tertuju pada layar tablet yang menampilkan berita dunia. Ketegangan di kawasan perbatasan meningkat, katanya. Tapi berita seperti itu sudah seperti sarapan pagi bagi warga Israel biasa dan membosankan. Laporan dari Gaza terbaru? Tanya rekannya, Daniel, yang baru datang dan langsung menarik kursi di depannya. Miriam menggeleng pelan. Tak ada yang baru, hanya kebencian yang terus diwariskan. Belum sempat Daniel menjawab, suara menggelegar terdengar dari langit. Suara itu bukan suara petir, bukan juga suara pesawat. Suaranya seperti raungan ribuan makhluk yang belum pernah dikenali manusia. Orang-orang di kafe menengadah serentak. Beberapa berdiri, beberapa lainnya hanya menatap keluar jendela dengan alis mengernyit. Langit yang tadi cerah berubah. Awan mendadak menggumpal tebal, kehitaman, seperti jelaga membungkus langit dari segala arah. Matahari menghilang seolah ditelan amarah semesta. Lalu, bayangan-bayangan hitam muncul dari kejauhan, memenuhi cakrawala barat. Apa itu? Bisik seseorang dengan nada takut. Miriam berdiri, pandangannya menajam. Itu burung. Mereka datang dalam gerombolan yang padat, seperti awan hidup. Sayap-sayap besar mengepak dengan kecepatan luar biasa. Tubuh-tubuh mereka seperti diselimuti asap dan bara. Setiap burung menggenggam sesuatu di cakar mereka. Batu menyala merah, seperti bara dari tungku neraka. Dalam hitungan detik, suara pertama terdengar ledakan. Satu batu menghantam atap gedung tinggi di pusat kota. Ledakan itu tak seperti bom biasa. Suaranya dalam, bergaung, dan menimbulkan gelombang panas yang menyentuh kulit. Bahkan dari jarak bermil-mil, jeritan pun pecah. Orang-orang berhamburan keluar, lalu lintas membeku. Mobil-mobil saling tabrak, gedung-gedung mulai terbakar. Satu demi satu batu menyala itu menghujani kota, menghancurkan apapun yang ada di bawahnya tanpa pandang bulu. Tidak ada pola, tidak ada logika, hanya kehancuran. Miriam dan Daniel berlari keluar dari kafe, menunduk sambil menutup kepala. Tapi jalanan bukan tempat yang aman. Batu-batu itu menghantam aspal, mengoyak jalan seperti tanah liat. Satu batu jatuh tepat di tengah taman kota. Api menyembur dari tanah. Tidak ada suara sirine, tidak ada bantuan, hanya kekacauan. Di sisi lain, kota. Rabbi Eli sedang memimpin pengajian kecil di dalam sinagog tua. Suaranya tenang, meski tubuhnya telah rentah. Namun ketika langit mulai hitam dan jendela mulai bergetar, para jemaatnya menoleh cemas. Apa yang terjadi di luar sana? Tanya, seorang pria muda. Rabbi Eli berdiri, berjalan ke jendela. Ia membuka tirai, dan detik itu juga tubuhnya gemetar. Bukan karena usia tapi karena apa yang ia lihat di langit. Burung-burung itu, matanya menyipit, bulu kuduknya meremang.
Aku pernah membaca tentang ini. Bisiknya, nyaris tak terdengar. Dalam kitab, ini pernah ditulis. Namun, ucapannya tak sempat dilanjutkan. Sebuah batu menabrak sisi sinagog, membuat dindingnya retak dan lenggit-lenggit runtuh. Para jemaat berteriak. Debu dan puing menghujani kepala mereka. Tapi Rabi Eli tetap berdiri, tak bergeming. Matanya penuh ketakutan namun juga seperti melihat kebenaran yang selama ini ia abaikan. Sementara itu, Miriam dan Daniel menemukan perlindungan di bawah jembatan layang yang sudah setengah runtuh. Napas mereka tersengal. Di sekitarnya, orang-orang menangis, berdoa, atau sekadar menatap kosong ke langit terlalu takut untuk bergerak. Ini bukan serangan militer, ujar Daniel dengan suara serak. Bukan, sahut Miriam, lebih besar dari itu. Tiba-tiba, terdengar suara seperti gemuruh yang sangat dalam, tidak berasal dari bumi. Suara itu menembus langit dan masuk ke setiap telinga manusia yang mendengarnya. Tidak seperti bahasa manusia, tapi entah bagaimana, semua orang memahaminya. Kalian telah melampaui batas, maka nikmatilah apa yang kalian bangun dari kesombongan. Beberapa orang langsung bersujud. Beberapa menangis, beberapa justru tertawa, histeris. Tapi tidak ada yang bisa menyangkal suara itu, bukan suara biasa. Ia membawa sesuatu dalam hati, rasa bersalah, rasa malu, dan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Miriam menatap langit, kemudian memejamkan mata. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kehancuran fisik. Ini tentang kita yang telah terlalu jauh, dan hari itu, tanggal yang tak lagi penting dalam sejarah, menjadi saksi bisu. Ketika kota yang merasa paling kuat dan paling benar, takluk oleh langit yang murka. Langit di atas Yerusalem, kini tak lagi biru. Ia menjadi lembaran hitam yang tak berujung. Seperti neraka telah membuka satu celah kecilnya, tepat di atas kepala manusia. Burung-burung itu masih terbang dengan formasi yang sempurna. Seolah mereka bukan makhluk acak yang datang tanpa perintah. Tidak. Mereka seperti pasukan, seperti malaikat murka, tapi tanpa sayap putih. Yang satu ini terbakar. Dari kejauhan, tubuh mereka tampak gelap, seperti arang. Namun, saat mereka mendekat, detail mengerikan mulai terlihat. Bulu mereka seperti jarum tajam, keras seperti logam, dan di sela-sela bulu itu, ada urit-urit merah yang menyala. Mata mereka bukan sekadar hitam atau merah, tapi seperti bara yang hidup, melihat langsung ke dalam jiwamu, memaksa kau mengingat setiap kebusukan yang pernah kau lakukan. Burung-burung itu tidak mencicit, tidak juga berkicau. Suara mereka adalah deritan besi yang saling bergesekan. Sesekali diselingi pekikan rendah yang membuat dada sesak. Mereka tak terlalu besar, sekitar seukuran elang dewasa. Tapi jumlah mereka lebih dari apa yang bisa dihitung manusia. Langit benar-benar penuh. Dan di setiap cakarnya, tergenggam batu, bukan batu biasa. Batu itu bersinar merah, menyala, berdenyut seperti jantung. Dan setiap kali ia dijatuhkan, tanah meledak seolah disentuh oleh api dari dimensi lain. Gedung-gedung pencakar langit kini hanyalah rangka besi yang terbakar. Jalan-jalan berubah menjadi lubang menganga. Anak-anak kehilangan arah, ibu-ibu berteriak memanggil nama putra mereka yang tak lagi bernyawa. Tak ada sirena, tak ada ambulans, bahkan militer, tak terdengar kabarnya. Di markas besar pertahanan, Jenderal Amos memandangi layar radar yang tak lagi bisa membaca pergerakan. Semua sistem komunikasi terganggu. Satelit diam, drone-dronenya jatuh satu persatu. Para staf teknis mulai berteriak, saling menyalahkan. Namun Jenderal Amos tahu ini bukan perang biasa. Ini bukan teknologi musuh. Ini sesuatu yang jauh lebih tinggi dari yang bisa ia kendalikan. Apakah mereka punya basis biologis? Tanya seorang peneliti gugup. Atau mereka buatan? Jenderal Amos tak menjawab. Ia hanya berdiri, memandang keluar jendela bunker yang diperkuat baja. Seekor burung melintas cepat, dan tiba-tiba, kaca setebal 10 cm itu meleleh seperti lilin. Angin panas menyapu ruangan. Orang-orang berjatuhan. Mata Jenderal Amos merah dan basah bukan karena tangis, tapi karena kulit wajahnya mulai melepuh. Di sisi lain kota, Miriam dan Daniel masih berlindung di bawah reruntuhan jembatan. Napas mereka berat.
Tapi mereka selamat. Untuk sementara, Miriam menyalakan alat rekam suara miliknya. Ia memutar ulang suara yang ia tangkap sebelumnya, suara dari langit. Kali ini, terdengar lebih jelas. Ada ritme di balik raungan itu. Seperti doa, seperti peringatan. Daniel mendekat. Itu bahasa Arab kuno. Mungkin, kitabut. Seseorang yang bisa menerjemahkannya. Sahut Miriam cepat. Tapi siapa? Tak ada yang tersisa. Daniel diam sejenak, lalu berkata, Yusef, dia bisa membaca bahasa itu. Miriam menoleh cepat. Yusef, tahanan yang kau liput dulu. Daniel mengangguk. Ia tinggal di bawah kota, dekat kawasan tua Yerusalem Timur. Kalau dia masih hidup, dia mungkin satu-satunya harapan kita. Mereka, Banyak. Meski kota masih dihujani batu api, mereka menerobos lorong-lorong gelap yang tersisa. Asap dan debu memenuhi setiap ruang. Mayat berserakan, jeritan menyayat langit, tapi mereka tak punya pilihan. Sementara itu, di reruntuhan sinagog yang setengah hancur, Rabi Eli masih duduk di antara puing. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, memanjatkan doa. Doa yang dulu hanya rutinitas, kini doa itu keluar dari ketakutan terdalam. Apa ini ujian, Tuhan? Atau ini hukuman? Gumamnya dengan mata kosong. Seekor burung mendarat tidak jauh darinya. Burung itu menatapnya lama. Tak bergerak. Tapi dari matanya, Rabi Eli melihat sesuatu bayangan masa lalu. Ketika tanah direbut, darah ditumpahkan, dan kebenaran dibungkam. Ia menutup wajahnya, lalu sujud. Ampuni kami. Burung itu terbang tanpa menjatuhkan batu di kawasan tua Yerusalem Timur. Miriam dan Daniel akhirnya menemukan bunker tempat Yusef. Tinggal sebuah ruang bawah tanah dengan pintu besi yang setengah terbakar. Mereka mengetuk keras. Lama tak ada jawaban. Namun akhirnya pintu terbuka sedikit. Wajah lelaki tua dengan janggut putih dan mata tajam muncul di balik celah. Miriam, gumamnya pelan. Yusef, kami butuh bantuanmu. Ini soal suara dari langit itu. Kau harus dengar ini. Yusef menatap mereka lama, lalu membuka pintu. Di dalam, ruang sempit itu dipenuhi buku-buku tua, manuskrip kuno, dan catatan-catatan berdebu. Yusef duduk. Miriam memutar rekaman itu. Setelah mendengarnya beberapa saat, wajah Yusef berubah serius. Matanya membesar. Ia memejam, lalu berkata pelan, ini bukan hanya suara. Ini adalah ayat dari kitab yang tak ditulis oleh tangan manusia. Ini adalah peringatan terakhir. Miriam dan Daniel saling menatap. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bergerak. Hanya suara burung-burung yang masih berputar di luar. Dan bisikan langit yang kini terdengar makin jelas. Azab datang, bukan tanpa sebab. Ia datang saat bumi dipenuhi kesombongan dan darah yang tak dimintai maaf. Suasana di dalam bunker bawah tanah itu begitu sunyi. Hingga detak jarum jam tua di pojok ruangan terdengar sejelas peluru yang melesat. Miriam masih memandangi wajah Yusef, lelaki tua yang dulu dianggap musuh negara, kini menjadi satu-satunya orang yang memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, militer, maupun politik. Daniel berdiri kaku. Pandangannya tertuju pada alat perekam suara Miriam yang baru saja berhenti memutar ulang rekaman langit. Ruangan itu seperti tertelan sunyi. Sebelum akhirnya, Yusef menarik napas panjang dan berkata, suara itu bukan hanya peringatan. Itu adalah pengingat. Dan lebih dari itu adalah pengadilan. Miriam mengernyit. Apa maksudmu, Yusef? Menatap Miriam dalam-dalam. Apa yang kau dengar tadi, sebagian orang akan menganggapnya sekadar frekuensi acak atau semacam senjata gelombang suara. Tapi tidak. Itu adalah ayat. Sebuah bagian dari risalah yang hanya muncul ketika manusia telah terlalu jauh dari kemanusiaan. Daniel menghela napas. Kau yakin kita butuh sesuatu yang lebih dari sekadar keyakinan? Kota ini hampir habis. Yusef berdiri, lalu berjalan tertatih ke rak bukunya. Ia menarik satu manuskrip tua, tercutap debu. Kulitnya sudah mulai sobek. Ia membukanya perlahan dan menunjuk pada satu halaman. Di sana tergores tulisan tangan Arab kuno.
yang sebagian besar tidak dikenali oleh Miriam maupun Daniel. Ini naskah tua yang ditemukan di reruntuhan Babilonia, ujar Yusef. Sudah kusimpan selama lebih dari 20 tahun. Tak banyak yang bisa membacanya, tapi bagian ini selalu menghantuiku. Ia membohongkan ketika langit menghitam oleh makhluk bersayap dan bumi retak oleh batu berpijar. Maka ketahuilah, itu bukan perang, bukan cuaca, bukan kutukan dari manusia, tapi murka dari Tuhan yang menuntut pertanggungjawaban. Miriam Tekjia, jantungnya berdetak cepat. Kalimat itu sangat mirip dengan kejadian yang mereka lihat sendiri. Burung-burung hitam, batu-batu berpijar, kota yang luluh lantah. Dalam sekejap, ini sudah pernah terjadi, tanya Miriam pelan. Yusef mengangguk. Dahulu kala, di tanah yang tak lagi disebut dalam peta modern. Tapi kali ini, lebih besar, lebih masif. Karena kesalahan manusia juga lebih parah. Tiba-tiba, terdengar suara retakan dari atas mereka. Debu jatuh dari langit-langit. Miriam spontan menunduk. Daniel mengangkat senter dan mengarahkannya ke pintu besi. Detik berikutnya, boom. Satu batu menyala, menabrak tanah, tepat di luar pintu bunker. Ledakan itu mengguncang ruangan. Buku-buku berjatuhan, alat rekam terguling, tapi pintu mereka masih bertahan. Waktunya tak banyak, desis Yusef. Kalian harus keluar, kalian harus menyampaikan pesan ini. Ini bukan soal menyelamatkan kota, ini tentang menyadarkan dunia. Miriam menatap Yusef, menahan amarah dan tangis yang bercampur. Tapi bagaimana bisa dunia mendengar kalau semua sedang mati? Yusef menatapnya dalam-dalam dengan satu hal yang tak bisa dibungkam. Di luar, kota Yerusalem telah berubah menjadi lautan puing dan api. Burung-burung neraka itu masih terbang, masih menjatuhkan beta-beta menyala ke titik-titik yang tampaknya acak. Tapi perlahan, Miriam mulai menyadari pola. Ia dan Daniel bergerak melalui lorong-lorong, menyusuri terowongan bawah tanah menuju studio radio tua yang dulu digunakan untuk siaran lokal. Mereka tahu sistem siaran nasional telah hancur, tapi mungkin radio analog masih bisa digunakan. Miriam menggenggam alat rekamnya erat-erat, seperti menggenggam secercah harapan terakhir. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah ruang sempit yang tertutup papan kayu dan besi. Studio tua itu berdebu, ditinggalkan, tapi perangkat siarannya masih utuh. Daniel mengangkat panel listrik manual. Saat generator darurat dinyalakan, lampu kuning redup menyala. Miriam langsung menyalakan mikrofon. Tangannya gemetar. Tapi ayah tahu, ini satu-satunya caranya untuk menyampaikan pesan, jika bukan untuk menyelamatkan, setidaknya untuk menggugah. Ia menatap Daniel. Daniel mengangguk. Mikrofon menyala. Suara Miriam terdengar serak, tapi kuat. Ini adalah siaran darurat. Jika kalian masih bisa mendengar, dimanapun kalian berada, dengarkanlah. Ini bukan bencana biasa. Ini bukan gempa bumi. Ini bukan perang. Ini adalah teguran dari langit. Kami menemukan rekaman suara dari udara. Suara yang bukan berasal dari manusia. Dan ini adalah bagian dari pesan itu. Miriam menekan tombol pemutar rekaman. Suara dari langit itu terdengar kembali gemuruh, raungan, ayat yang seperti menusuk hati. Lalu Miriam kembali berbicara. Apapun yang kalian yakini, dengarkan suara ini dengan hati. Mungkin ini adalah cara terakhir Tuhan menyapa umatnya sebelum semuanya menjadi sunyi. Air mata jatuh di pipi Miriam. Tapi ia tak menyeka. Ia membiarkannya mengalir. Jika ini adalah akhir, maka biarlah kita akhiri dengan pengakuan. Kita telah salah. Kita telah terlalu jauh. Kita membunuh dengan alasan suci, menindas dengan hukum, dan membungkam dengan senjata. Kita telah lupa bahwa kita manusia. Daniel memandang Miriam dengan mata berkaca-kaca. Dan jika ini adalah awal, maka biarkan ini menjadi awal dari kejujuran, dari keberanian untuk bertobat, dari ketundukan kepada yang lebih tinggi. Suara itu disiarkan selama 5 menit, sebelum generator padam karena kehabisan bahan bakar. Tapi cukup, 5 menit yang akan bergaung lama di hati siapapun yang mendengarnya.
di tengah reruntuhan kota. Rabi Eli mendengarkan siaran itu dari radio portabel milik seorang prajurit yang sekarat. Ia tak mampu berkata apapun. Ia hanya menunduk. Don mulai membaca ayat-ayat dengan suara terbata. Di kawasan pengungsian sementara, seorang anak kecil yang terluka menggenggam tangan ibunya sambil berkata, "Ibu, burung-burung itu marah." "Ya," dan sang ibu menjawab lirih. "Bukan, Nak. Mereka hanya membawa pesan yang selama ini kita abaikan." Langit masih gelap, tapi suara dari langit kini mulai terdengar lebih jelas di hati mereka yang mendengarkan dengan jujur. 1 minggu sebelum langit menghitam dan burang-burang, neraka menjatuhkan beta-beta azab ke bumi Israel, dunia masih berjalan dengan irama kesombongan yang angkuh. Kota Yerusalem berdiri megah, simbol kekuatan dan klaim atas kebenaran mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Pawai militer digelar setiap bulan di pusat kota, menampilkan kendaraan lapis baja, rudal-rudal yang dipoles mengilap, serta bendera-bendera yang dikibarkan tinggi dengan kebanggaan membara di layar televisi. Berita-berita lokal menampilkan tayangan pembangunan kompleks pemukiman baru di tanah yang telah direbut dari tangan penduduk Palestina. Pejabat-pejabat tersenyum lebar saat gunting pita, dan kamera menangkap momen itu seolah itu adalah kebanggaan nasional. Tak satu pun yang bicara tentang rame-rama yang dirobohkan malam sebelumnya, atau tangis anak-anak yang kehilangan tempat tinggal mereka karena dianggap tak memiliki hak atas tanah suci. Rabi Eli pada saat itu masih percaya bahwa negaranya berada di jalan yang benar. Ia dikenal sebagai tokoh agama yang sering tampil di acara televisi, memberikan ceramah keagamaan yang penuh semangat. Tapi, semakin tahun, suara doa yang ia lantunkan perlahan kehilangan makna. Ia sibuk menjaga citra sibuk, menjadi panutan yang dikagumi, bukan diteladani. Hatinya mulai kaku. Kata-katanya menjadi retorika kosong yang menenangkan orang banyak, namun memadamkan nurani. Sementara itu, di wilayah Kalandia yang miskin dan penuh tekanan militer, seorang bocah Palestina berusia 10 tahun dilemparkan ke tanah oleh tentara bersenjata lengkap hanya karena menendang bola terlalu dekat ke pagar pembatas. Ibunya meraung, ayahnya ditahan. Tidak ada kamera, tidak ada berita. Kesombongan itu bertumpuk, seperti debu yang dibiarkan menebal di sudut-sudut rumah, perlahan membusuk dan mencemari udara. Yusef, yang saat itu masih berada dalam penjara bawah tanah dengan tuduhan menghasut pemberontak, adalah satu dari segelintir orang yang menyimpan naskah-naskah tua tentang kisah kehancuran kaum terdahulu. Ia menulis, membaca, dan merenung setiap malam di dalam sel sempit. Ia menyaksikan dari layar kecil bagaimana bangsanya sendiri dan lawan mereka bertarung demi tanah, kekuasaan, dan kesombongan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sepenuhnya salah. Yang ada hanyalah manusia yang lupa bahwa mereka hanyalah manusia. Ketika suara langit mulai terdengar dan beta-bata mulai turun, semua itu mendadak tak berarti. Setelah siaran radio Miriam tersebar melalui gelombang analog, sebagian orang mulai terdiam, bukan karena pasrah tapi karena untuk pertama kalinya mereka merenung. Satu keluarga Yahudi Ortodoks yang tinggal di Hebron mematikan televisi mereka, menutup jendela, lalu duduk saling menggenggam tangan di ruang tamu. Sang ayah berbisik, "Mungkin kita terlalu sibuk membenci." Di daerah pemukiman yang dulu didirikan di atas reruntuhan kampung tua, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun melihat seekor burung hitam hinggap di pohon. Tak seperti burung lain yang menghancurkan, burung ini hanya menatap dan pergi. Bocah itu merasa tubuhnya menggigil. Ia berlari masuk ke rumah dan memeluk ibunya tanpa berkata-kata. Sementara itu, Miriam dan Daniel kembali ke bunker tempat Yusef tinggal. Tapi kali ini, mereka mendapati pintu terbuka lebar, buku-buku berserakan, darah mengering di lantai. Tidak ada tubuh, tidak ada suara, hanya secari kertas yang tertempel di dinding, tertulis dalam tulisan tangan Yusef. Azab ini tidak datang tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari keangkuhan, dari anak yang ditampar tanpa alasan, dari orang tua yang dibentak saat meminta keadilan, dari tanah yang dicabut dari pemiliknya
Dengan dalih hukum yang dilumuri dosa, kita hidup dalam dunia yang menertawakan kelembutan dan menepuk tangan pada kekerasan. Maka jangan heran jika langit akhirnya tak bisa lagi diam. Miriam menggenggam kertas itu erat-erat. Matanya basah. Ia tak tahu apakah Yusuf masih hidup atau telah menjadi bagian dari korban. Tapi ayah tahu, kata-kata ini harus dibaca lebih banyak orang. Daniel duduk di sudut ruangan, menunduk. Kita tidak akan bisa memperbaiki semuanya. Miriam menoleh. Aku tahu, tapi jika kita bisa membuat satu orang saja sadar, itu sudah cukup bagiku. Di luar, langit masih pekat. Tapi hujan batu mulai mereda, hanya sesekali terdengar ledakan. Seolah para burung mulai kelelahan. Mungkin mereka memberi waktu bagi manusia untuk merenung. Namun, sebagian orang masih belum belajar. Di ruang komando darurat militer, sekelompok jenderal berdiskusi untuk meluncurkan rudal anti udara. Mereka bersikeras bahwa burung-burung ini bisa dikalahkan, bahwa ini hanyalah bentuk senjata biologis dari musuh tak dikenal. Mereka menolak mendengar siaran radio. Mereka menolak menerima kenyataan bahwa mungkin ini bukan perang biasa. Rudal pun diluncurkan. Dentuman menggelegar, langit bergemuruh. Tapi hanya dalam hitungan menit, ratusan burung terbang membentuk formasi seperti dinding raksasa, lalu membalas dengan hujan batu bertubi-tubi ke pusat peluncuran. Tak ada yang tersisa. Rabi Eli, yang selama ini hanya melihat kehancuran dari balik jendela sinagog, akhirnya keluar ke jalan. Ia berjalan perlahan, mengenakan jubah putihnya yang sudah lusuh dan berdebu. Ia berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi puing, mayat, dan api. Di tangannya, ia membawa kitab suci yang mulai rapuh. Di dadanya, ia menyimpan rasa bersalah yang mulai membakar. Ia melihat seorang anak kecil duduk di pinggir jalan. Tubuhnya berlumuran debu, tapi matanya masih hidup. "Kau sendirian?" tanya Eli lirih. Anak itu mengangguk pelan. Eli duduk di sampingnya. Ia membuka kitabnya, lalu mulai membaca ayat yang selama ini ia anggap hanya simbol. Kini terasa nyata. Ketika manusia merasa paling tinggi, maka langit akan merendahkannya. Ketika manusia merasa paling suci, maka bumi akan menelanjangi dosanya. Air mata jatuh membasahi pipi Eli. Anak kecil itu memandangnya. "Kau menangis?" Eli mengangguk. "Kenapa?" "Karena aku baru menyadari. Aku terlalu lama merasa benar." Langit masih gelap, tapi hati-hati manusia mulai retak dan dari retakan itu, cahaya kecil mulai merembes masuk. Kota itu masih terbakar, tapi bukan hanya oleh api yang terlihat melainkan oleh rasa bersalah, takut, dan kehilangan yang kini merayapi sisa-sisa hati para penyintas. Sudah 3 hari sejak batu pertama jatuh dari langit. Jumlah korban tak lagi bisa daya tahan. Rumah sakit runtuh, masjid, gereja, sinagog, semua tak luput dari amukan batu yang turun dari cakrawala. Burung-burung itu masih terbang di atas kota. Meski jumlah mereka mulai berkurang, tapi mereka tak meninggalkan kesan. Mereka meninggalkan bekas. Tidak semua batu membunuh. Ada yang jatuh begitu saja di samping manusia tanpa menyentuh, tanpa ledakan, tapi meninggalkan luka dalam. Luka yang tak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi terasa seperti bara yang menempel di dada. Luka yang menyala pelan dan membakar dari dalam. Miriam duduk di lantai studio tua, menatap batu hitam kecil yang ia temukan di dekat reruntuhan apartemen Daniel. Batu itu tidak panas, bahkan terasa dingin di kulit. Tapi setiap kali ia menyentuhnya, ingatannya seperti ditarik ke masa lalu, bukan masa yang ia ingin ingat. Ia teringat saat mewawancarai seorang ibu Palestina yang kehilangan 2 anaknya dalam penggusuran. Waktu itu, Miriam menahan tangis dan tetap bersikap profesional. Tapi setelah tayangan selesai, ia tak pernah kembali ke desa itu. Ia membiarkannya tenggelam dalam liputan lain yang lebih aman, lebih menguntungkan. Kini, saat ia menyentuh batu itu, wajah sang ibu kembali muncul. Matanya, suaranya, isaknya, dan hatinya. Sendiri yang dulu membatu kini terasa seperti diiris perlahan. Daniel masuk ke dalam studio, membawa 2 botol air. Wahanya sayu, bahunya turun. Ia sudah kehilangan 3 saudaranya dalam ledakan kemarin.
Mereka menutup semua pintu masuk ke Yerusalem. Katanya lirih. Tak ada bantuan, tak ada relawan. Semua takut. Miriam mengangguk pelan. Dan kita hanya duduk di sini. Tidak. Kita bertahan, diam. Miriam mengambil batu itu dan menyerahkannya ke tangan Daniel. Pegang. Begitu batu itu menyentuh kulitnya Doniel Tehkiang, matanya menajam. Bibirnya bergetar. Lalu tiba-tiba, ia jatuh terduduk. Ayahku, aku tak pernah minta maaf padanya. Miriam menatap Daniel dengan cemas. Kenapa? Karena aku membencinya. Ia tentara, dan aku ingin hidup damai. Tapi, saat dia mati, aku malah menyalahkan Tuhan. Aku menyimpan dendam itu sampai hari ini. Miriam tak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu, batu itu membawa lebih dari sekadar panas. Ia membawa refleksi. Ia menguak luka-luka yang dikubur dalam. Ia membakar bukan untuk menghancurkan tubuh, tapi untuk memaksa jiwa mengakui dosa-dosanya. Di sisi lain kota, Rabi Eli berdiri di antara barisan makam yang digali cepat oleh warga yang tersisa. Ia membantu memakamkan seorang perempuan tua yang tak dikenalinya. Di matanya, semua kini setara. Tak ada lagi kami dan mereka. Tak ada lagi benar atau salah. Hanya manusia dan kehancuran. Setelah penguburan, ia kembali ke ruang ibadah yang separuh runtuh. Di sana, ia melihat seorang anak laki-laki tengah duduk memeluk lutut. Di tangannya, ada batu kecil yang menyala redup. Siapa namamu, nak? Ethan, jawabnya pelan. Kenapa kau di sini sendirian? Anak itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk batu di tangannya. Batu ini membuat aku ingat sesuatu. Apa? Aku pernah mendorong temanku dari balkon. Ia luka. Tapi aku bohong. Aku bilang itu kecelakaan. Aku takut dimarahi. Aku egois. Rabi Eli perlahan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Batu itu bukan untuk menghukum, tapi untuk membuatmu jujur, ujarnya lembut. Anak itu menangis pelan. Rabi Eli memeluknya. Yusuf berjalan pelan, menyusuri gang sempit di dekat kawasan Al-Aqsa. Ia selamat dari ledakan di bunkernya, tapi tubuhnya penuh luka. Di sakunya, ia menyimpan 3 batu kecil, 1 untuk dirinya, 1 untuk ayahnya yang ia benci, dan 1 untuk anak kecil yang ia sakiti bertahan-tahan. Lalu dalam amarah buta, ia tahu, ia tidak suci. Ia tidak lebih baik dari siapapun. Tapi, ia juga tahu, Tuhan tak pernah mengirim azab tanpa sebab, dan tidak ada batu yang turun tanpa makna. Di depan reruntuhan rumah ibadah, ia menunduk, lalu menulis sebuah kalimat di tembok dengan arang. Batu dari langit tak pernah meleset. Ia selalu tahu kepada siapa ia harus jatuh. Dan untuk apa ia meninggalkan batu terakhir di atas reruntuhan itu, lalu pergi. Malam tiba. Kota tak lagi penuh ledakan, tapi sunyi yang melingkupi jauh lebih mencekam. Tidak ada suara burung, tidak ada api baru, hanya sepi yang membungkus dengan dingin yang menggigit. Miriam menulis pesan terakhir. Hari itu, di buku catatannya, kehancuran ini bukan hanya tentang fisik. Ini adalah hari ketika manusia dipaksa melihat ke dalam dirinya dan menangis untuk dosa yang tak pernah ia akui sebelumnya. Ia menutup buku, lalu berdoa. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena butuh dimaafkan. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik. Terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe. Karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Langit yang sempat diam selama beberapa jam, kini kembali bergejolak. Tapi kali ini, bukan dengan batu, bukan dengan burung, melainkan dengan cahaya yang menyayat, dan suara yang membuat tubuh sekuat baja pun berlutut. Sekitar tengah malam, tanpa angin, tanpa hujan, langit di atas Yerusalem memutih, bukan putih,
biasa, tapi silau yang tak bisa dipandang mata telanjang. Seolah seluruh bintang yang pernah mati berkumpul menjadi satu, menyorot langsung ke tanah yang penuh dosa ini. Miriam terbangun dari tidurnya, yang tak tenang keringat dingin, membasahi leher dan punggungnya. Di luar studio tua tempatnya berlindung, ia melihat puluhan orang keluar dari tempat persembunyian masing-masing. Mereka menatap ke atas dengan wajah ketakutan dan harapan yang samar. Apalagi ini, gumam Daniel di belakangnya. Miriam tak menjawab, ia hanya menggenggam tangan Daniel Aratoret. Karena entah mengapa, tubuhnya bergetar bukan oleh takut tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, seperti akan dilucuti dari segala alasan untuk menyangkal. Cahaya itu melingkupi kota, perlahan, lalu berubah menjadi bayangan. Satu bentuk besar, tak berwujud sepenuhnya manusia, tidak juga makhluk, tapi begitu kuat. Di dalam cahaya itu, terdengar suara. Namun bukan sekadar suara seperti sebelumnya, bukan rekaman, bukan bisikan. Ini adalah suara yang masuk langsung ke dalam dada. Berbicara tanpa suara, menyentuh tanpa menyentuh. Semua yang mendengar. Kalian yang mengaku suci, mengapa mencuri tanah dengan darah? Kalian yang mengaku cinta damai, mengapa membangun kekuatan untuk menindas? Kalian yang mengaku berdoa, mengapa lidahmu lebih tajam dari pedang? Suara itu bukan menuduh, tapi menelanjangi. Miriam menutup telinga. Tapi itu tak keluar dari langit. Ia datang dari dalam, dari suara hatinya sendiri yang selama ini ia bisukan. Ia melihat bayangan masa lalunya. Ketika ia membiarkan sebuah berita tentang penembakan di perbatasan tidak tayang karena tekanan atasan. Ketika ia menerima honor dari proyek dokumenter palsu yang sebenarnya mendiskreditkan satu kelompok demi kepentingan politik, lututnya melemas. Ia jatuh, menangis, tak lagi peduli siapa yang melihat. Daniel berdiri di sampingnya, tapi tubuhnya juga bergetar hebat. Ia melihat bayangan ayahnya ketika masih hidup, menangis di pojok rumah setelah menolak menembak seorang warga sipil dalam misi operasi. Daniel menganggap ayahnya lemah. Kini ayah tahu, ayahnya satu-satunya orang yang berani jujur di antara pasukan yang mabuk kuasa. Di sisi lain kota, Yusuf tersungkur di antara reruntuhan Al-Quds. Batu kecil yang ia bawa berdenyut hebat di sakunya. Ia melihat wajah anak-anak kecil yang dulu ia dorong untuk melempar batu ke arah tentara, mengajarkan bahwa dendam adalah satu-satunya bahasa perjuangan. Kini, wajah-wajah itu menghantuinya. Beberapa telah mati, beberapa menjadi monster yang sama. Air matanya jatuh. Aku salah. Aku salah. Bisiknya dalam bahasa ibunya. Rabi Eli berdiri di puncak bukit, menatap kota yang bersinar dari dalam. Ia tidak lagi membawa kitab, ia tidak lagi memegang tongkat, ia hanya membawa diri. Pak, suara dari langit menyentuhnya lebih dalam dari semua doa yang pernah ia lantunkan. Ia melihat betapa selama ini ia berdiri atas nama agama, tapi membisu saat anak-anak dijadikan perisai politik. Ia diam saat pemukiman dibangun di atas penderitaan orang lain. Ia tidak mencela, karena ia takut kehilangan posisi. Kini ia sadar diamnya adalah dosa. Ia berlutut, lalu bersujud, bukan karena disuruh, tapi karena jiwanya tak mampu lagi menyangkal kebenaran. Cahaya itu terus bersinar, tapi kini ia seperti membuka mata di dada manusia. Orang-orang mulai menjerit bukan karena panas, tapi karena tak mampu lagi menipu diri sendiri. Mereka menangis, memukul dada, memanggil nama-nama yang mereka sakiti. Suami meminta maaf pada istri. Ibu mencium kepala anak yang dulu ia maki karena malu. Tentara membuang senjatanya dan berlutut, bukan kepada musuh, tapi kepada langit yang memanggil nuraninya. Miriam perlahan bangkit, wajahnya basah, tapi matanya terbuka. Ia melihat sekeliling. Batu-batu yang sebelumnya membakar kini tak lagi panas, tapi tetap menyala. Menyala dalam warna baru, bukan merah api, tapi biru kehampaan. Seolah berkata, aku telah membakar tubuhmu. Kini saatnya kau membakar topengmu. Suara dari langit yang pada awalnya menghakimi kini berubah menjadi doa. Bukan dari atas, tapi dari dalam. Dari orang-orang yang tak lagi punya apa-apa, kecuali hati yang menyesal dan mulut yang berdoa, kami salah.
Kami terlalu lama menuhankan kekuasaan. Kami lupa bahwa Tuhan tak pernah butuh pembelaan berdarah. Kami ingin kembali. Burung-burung hitam itu yang sebelumnya menebar batu dan kehancuran perlahan mulai turun dari langit. Tapi bukan dengan api. Mereka mendarat di atas pohon-pohon, mati, dan berubah. Bulu mereka tidak lagi menyala. Tubuh mereka perlahan larut menjadi debu, dan angin membawa mereka ke arah padang gurun, menghilang tanpa suara, tanpa amarah. Dan untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari, langit menjadi biru. Matahari muncul malu-malu di ufuk timur, seperti cahaya pengampunan. Tapi bukan untuk semua, hanya untuk mereka yang berani mengakui luka. Matahari pagi yang akhirnya muncul di atas kota yang hangus itu terasa asing, bukan karena hangatnya berubah, tapi karena ia menyinari tanah yang tak lagi sama. Yerusalem yang dulu megah, ramai, dan penuh keyakinan, diri kini sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang dipenuhi kesadaran. Seperti sepasang mata yang baru selesai menangis setelah lama menolak menangis. Miriam berjalan perlahan, menyusuri jalan utama. Sepatu bootnya menjejak pecahan kaca, puing-puing, beton, dan debu kehancuran. Tapi yang paling terasa olehnya bukan pada kakinya, melainkan pada dadanya. Ada perasaan ganjil campuran antara ringan karena telah berkata jujur, dan berat karena tahu kejujuran itu datang terlambat. Di kanan dan kirinya, warga mulai keluar dari tempat persembunyian. Tak ada yang bersuara, tak ada yang berteriak, tidak juga saling menyalahkan. Mereka hanya saling memandang, seolah bertanya satu sama lain. Apakah kamu juga melihat apa yang aku lihat? Apakah hatimu juga terbakar seperti hatiku? Apakah kita masih bisa disebut manusia? Setelah semua ini, Daniel menghampiri Miriam dari belakang. Ia membawa termos air yang ia ambil dari pos bantuan yang ditinggalkan. Ia duduk di samping Miriam yang sedang menatap reruntuhan sinagog. Kau tahu, katanya pelan, dulu aku membenci tempat ini karena menurutku semua tempat ibadah hanya melahirkan fanatisme. Tapi hari ini aku ingin masuk ke dalam dan duduk, bukan untuk berdoa, tapi untuk diam. Miriam tersenyum tipis, lalu mengangguk. Mungkin diam adalah bentuk paling jujur dari doa. Mereka berdua lalu berdiri dan berjalan menuju sinagog yang nyaris runtuh. Di sana, mereka menemukan Rabi Eli, duduk bersila di lantai kotor. Di depannya, tak ada kitab, tak ada podium, hanya ada sebuah batu kecil salah, satu dari batu neraka yang kini tak lagi menyala. Ia hanya menjadi batu biasa. Rabi, sapa Daniel lirih. Rabi Eli membuka mata perlahan. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dari 2 hari yang lalu. Tapi sorot matanya, untuk pertama kalinya, lembut. Aku tidak tahu apakah ini akhir, ujarnya perlahan. Tapi aku tahu, ini awal dari sesuatu yang berbeda. Miriam duduk di sampingnya. Kau masih percaya Tuhan ada? Rabi Eli memejamkan mata, lalu berkata, aku tidak tahu apakah Tuhan marah atau sedih, tapi aku tahu Dia tidak buta dan Dia tidak tuli. Azab ini adalah jawaban dari keheningan kita yang terlalu lama. Di luar sinagog, Yusef berjalan pelan menuju tempat berkumpulnya warga yang masih hidup. Di tangannya, ia membawa secari kain putih ia ikatkan di lengan kirinya. Bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai tanda maaf. Ia berdiri di tengah kerumunan dan mulai bicara. Tanpa pengeras suara, tanpa sorotan kamera. Saya bukan nabi. Saya bukan orang suci. Saya pernah menanam kebencian dan menyebutnya perlawanan. Saya pernah membenarkan kematian dan menyebutnya pengorbanan. Tapi hari ini, saya tahu bahwa yang benar tak pernah haus darah. Dan yang suci tak pernah haus pengakuan. Beberapa orang menunduk. Ada yang menangis, ada yang hanya diam. Tapi satu demi satu, mereka mulai meletakkan senjata, batu, dan simbol-simbol kebanggaan masing-masing. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya sadar
Tak ada kemenangan dalam menghancurkan sesama. Malam pun datang. Tanpa burung, tanpa batu, tanpa cahaya aneh. Hanya angin yang bertiup lembut dan bintang-bintang yang kembali muncul di langit. Miriam menulis di buku catatannya. Duduk di atas reruntuhan gedung redaksi tempat ia pernah bekerja. Hari ini, kami tidak membangun kembali kota. Kami membangun ulang kesadaran kami. Tidak ada spanduk, tidak ada pidato, hanya niat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami tidak tahu apakah Tuhan telah memaafkan. Tapi kami tahu, kami telah mengaku. Dan itu langkah pertama dari segala permulaan. Daniel duduk di sebelahnya. Mereka saling bertukar senyum. Bukan sebagai kekasih, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai dua manusia yang telah melepaskan topeng. Lalu, tanpa rencana, tanpa aba-aba, ratusan orang mulai keluar dari rumah dan menyalakan lilin kecil. Mereka menaruhnya di tanah, di atas batu, di antara puing-puing. Mereka duduk di sampingnya, mengelilinginya. Tak satu pun bicara, hanya menatap api itu. Kecil, tapi hangat. Itulah malam pertama, tanpa ledakan. Sejak azab datang dari langit, dan api kecil itu, yang awalnya hanya milik satu orang pelan-pelan, berubah menjadi lautan. Cahaya, bukan untuk merayakan, tapi untuk mengingat. Di tengah keheningan yang mulai menyelimuti Yerusalem, ketika api kecil dari lilin-lilin warga menyala hangat di atas puing-puing, sebuah dentuman mengguncang tanah bukan dari langit, bukan dari burung, tapi dari mesin perang buatan manusia. Tang-tang bergerak di tengah jalan utama, bendera militer dikibarkan tinggi. Suara pengeras menyuarakan perintah tegas. Seluruh warga yang berkumpul tanpa izin akan dibubarkan. Ini adalah tindakan inkonstitusional. Kalian sedang menyesatkan bangsa ini. Warga yang baru mulai belajar diam dan merenung kini dihantam oleh suara lama, ketakutan, kontrol, dan kesombongan. Daniel berdiri menahan langkahnya ketika melihat tentara mulai menyisir kawasan dengan alat pelacak. Miriam menggenggam lengannya erat itu. Mereka, tanya Miriam pelan. Daniel mengangguk. Divisi ke-7. Para ekstremis garis keras yang masih percaya bahwa semua ini hanyalah propaganda musuh. Miriam menggeleng. Bagaimana bisa? Setelah semua yang kita alami, Daniel menatap tajam ke arah truk besar yang membawa spanduk bertuliskan, "Kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri." Teks itu ditulis dengan huruf besar dan angkuh. Diapit lambang militer dan panji kelompok keagamaan tertentu yang selama ini menolak bertanggung jawab atas kekacauan di belakang mereka. Terdengar suara wanita tua menangis saat lilinnya diinjak. Tentara, seorang pemuda yang hendak membela, malah ditendang dan diborgol. Seolah langit yang baru saja bersih, kini kembali ditutupi oleh awan ego manusia. Yusef menyaksikan itu dari kejauhan. Ia berdiri di balkon runtuh, ditemani Rabi Eli. Keduanya tahu, perubahan tidak bisa diterima semua orang. Selalu ada yang menggantungkan identitasnya pada kuasa lama dan tak siap jika harus hidup tanpa merasa paling benar. Mereka adalah yang kita waspadai sejak awal, ucap Yusef lirih. Mereka yang mengira kebenaran bisa dipaksa dengan peluru. Rabi Eli mengangguk, dan mereka akan melawan siapa saja yang memilih untuk memaafkan. Yusef menatap batu kecil di tangannya yang dulunya menyala merah, kini sudah dingin dan retak. Batu ini mungkin belum selesai bicara. Malam itu, Miriam dan Daniel bersama puluhan warga lainnya berkumpul diam-diam di bawah reruntuhan perpustakaan lama. Di sana, mereka memutuskan untuk menyusun satu pesan terakhir, bukan sebagai seruan perang, tapi sebagai seruan jiwa. Miriam menulis, "Kami tidak melawan dengan senjata, kami melawan dengan pengakuan. Kami tidak ingin membunuh, kami ingin hidup dengan hati yang jujur. Jika kalian ingin kami tunduk pada keangkuhan lama, kami menolak. Karena kami tahu, suara langit tak datang dua kali. Hari ini kami memilih berdiri, tidak di pihak kanan atau kiri, tapi di tengah nurani." Pesan itu mereka cetak dalam ratusan salinan, lalu selipkan di bawah pintu, tempelkan di dinding reruntuhan, dan sebarkan lewat siaran radio analog. Esok paginya,
Jalanan penuh spanduk dan selebaran. Tentara yang berjaga mulai resah. Mereka menyisir rame-rama, menangkap siapa saja yang kedapatan menyimpan pesan tersebut. Namun yang tak mereka sadari, semakin keras mereka menekan, semakin banyak orang dayam-dayam berpihak pada cahaya. Seorang ibu tentara menyelipkan salinan pesan itu ke dalam ransel anaknya sebelum berangkat. Seorang prajurit menyembunyikan satu salinan di balik rompinya. Seorang juru masak militer menyebarkannya di kantin bawah tanah. Cahaya bergerak, bukan melalui ledakan, tapi melalui bisikan-bisikan yang menembus kesunyian batin. Malam ketiga, sejak cahaya langit turun tiba, Miriam dan Daniel kembali ke sinagog. Tapi mereka tak sendiri. Ratusan orang datang, duduk, diam, membawa batu masing-masing yang dulunya menyala, kini retak dan dingin. Di tengah lingkaran, Rabi Eli berdiri. Ia menatap satu persatu orang di sekelilingnya, lalu berkata, "Batu-batu ini adalah bukti bahwa kita telah dilihat oleh sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Mereka yang tak percaya mungkin masih akan berkuasa untuk sementara, tapi mereka tidak akan bisa menyingkirkan satu hal. Kesadaran, kesadaran adalah azab yang terus hidup di hati orang yang menolak kebenaran." Semua orang diam. Angin malam berhembus pelan. Di langit, tak ada burung, tak ada cahaya aneh, tapi juga tidak ada bintang. Hanya hitam seolah langit menunggu, dan tepat saat semua orang menunduk, dari ujung bukit, terdengar suara keras. "Semua diam di tempat, kalian ditangkap atas tindakan subversif terhadap negara." Divisi ketujuh tiba, puluhan tentara lengkap dengan senjata dan lampu sorot. Daniel berdiri, Miriam menggenggam tangannya. Rabi Eli melangkah ke depan dengan tangan kosong, dengan wajah tenang. Ia berdiri tepat di depan lampu sorot yang menyorot tajam ke wajahnya. "Jika kalian ingin menahan kami, karena kami memilih bertobat, maka lakukanlah. Tapi ketahuilah, kami lebih takut kepada nurani kami sendiri daripada kepada kalian." Beberapa tentara saling melirik. Mereka ragu. Suara sorot lampu berdengung pelan. Jari-jari mulai gemetar. Salah satu dari mereka menjatuhkan senjatanya dan menangis. Saya melihat wajah ibu saya saat suara itu datang dari langit. Saya tak bisa menembak." Yang lain mengikuti satu persatu, hingga akhirnya pasukan bubar tanpa satupun peluru. Ditembakkan Sunny kembali, menyelimuti kota. Tapi kini, bukan sunyi ketakutan, melainkan sunyi yang diselimuti keberanian. Berita itu akhirnya menembus batas, bukan melalui saluran resmi pemerintah, bukan dari CNN, BBC, atau agensi berita negara, tapi melalui siaran radio kecil Miriam yang terus disebarkan diam-diam melalui rekaman digital yang dikirim dengan sinyal lemah ke satelit tua, melalui video buram seorang bocah yang memfilmkan langit menyala dan burung menurunkan batu-batu neraka. Dan dalam waktu kurang dari 3 hari, dunia geger. Di Paris, seorang uskup tua menonton cuplikan rekaman suara langit. Ia menjatuhkan rosarionya. Don Manik di Moskow, seorang jenderal veteran yang selama ini tak pernah mempercayai Tuhan, memeluk Alkitab yang sudah puluhan tahun tersimpan di lemari berdebu. Di Jakarta, seorang guru muda menghentikan pelajaran dan berkata kepada murid-muridnya, "Hari ini kita tak bicara tentang matematika, tapi tentang hati." Namun tak semua merespons dengan jujur. Di ruang gelap Washington DC, pertemuan darurat digelar. Para analis memutar ulang video yang tersebar dari Yerusalem. Itu senjata biologis, teknologi proyeksi suara. Mereka sedang menciptakan ilusi religius untuk mendapatkan simpati dunia. Seorang pria botak dengan lambang bendera di dadanya berbisik, "Jika kita tidak segera kontrol narasi ini, orang-orang akan kehilangan kepercayaan pada negara dan sains." Sementara itu, di Tel Aviv, kelompok penguasa yang sebelumnya memimpin dengan tangan besi kembali menyusun rencana. "Kita akan bilang, ini eksperimen cuaca yang gagal. Kita akan tahan semua yang menyebarkan cerita tentang azab. Kita tak boleh membiarkan rakyat menjadi lembek." Tapi mereka terlambat. Di jalanan, anak-anak mulai menggambar burung hitam yang tak bersayap di tembok-tembok sekolah. Di masjid-masjid, gereja, sinagog, orang-orang duduk bersama bukan untuk saling debat,
Tapi diam, mereka tidak lagi tertarik membicarakan siapa yang paling benar. Mereka hanya ingin selamat bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Maria menerima ratusan pesan dari luar negeri. Ada yang meminta wawancara, ada yang mengaku mendengar suara yang sama di malam langit menyala. Bahkan ada satu pesan dari seorang wanita di Brasil. Aku bermimpi melihat burung itu, Miriam. Ia menatapku, dan aku merasa seperti sedang ditelanjangi oleh cahaya. Lalu aku terbangun, dan hanya bisa menangis selama 1 jam. Daniel membaca pesan-pesan itu, sambil tersenyum pahit. Dunia melihat, tapi sebagian masih menutup mata. Miriam menatap jendela. Tapi yang melihat cukup untuk menyalakan lilin di tempat-tempat yang dulu gelap. The Lure Studio. Orang-orang mulai membangun ulang rumah bukan hanya dari batu bata, tapi dari pengakuan dan kerjasama. Mereka tak lagi membawa bendera, tak lagi mengangkat senjata. Mereka bekerja diam-diam, namun dengan hati yang terbuka. Yusuf berdiri di gerbang kota. Ia memegang plakat kayu bertuliskan, tempat ini pernah dibakar oleh langit, tapi kini ia dibersihkan oleh air mata. Beberapa wartawan asing menghampirinya. Mereka bertanya dengan tergesa, ingin mencari headline. Apa menurut Anda? Ini campur tangan ilahi. Apakah ini fenomena psikologis massal? Siapa yang memimpin revolusi spiritual ini? Yusuf hanya menatap mereka, lalu menjawab dengan tenang. Tuhan tidak butuh branding. Ia hanya ingin kita berhenti saling menyakiti. Mereka bingung. Kamera mati. Tapi rekamannya tersebar. Dan untuk pertama kalinya, komentar-komentar di media sosial bukan debat, tapi keheningan. Rabi Eli mengunjungi sekolah tua yang nyaris runtuh. Ia duduk bersama sekelompok anak-anak yang selamat. Ia tak membawa kitab, hanya cerita. Dulu, saat aku kecil, aku diajarkan untuk menang, tapi tak ada yang mengajariku cara menangis untuk orang lain. Baru sekarang, aku tahu pentingnya itu. Seorang anak mengangkat tangan. Rabi, apakah langit akan kembali bicara? Eli tersenyum. Langit selalu bicara. Tapi kita yang terlalu bising untuk mendengar. Di siaran terakhir radio, Miriam minggu itu, ia menutup dengan kata-kata yang menenangkan ribuan pendengarnya. Jika batu dari langit bisa memecah tubuh kita, mungkin kata-kata bisa memecah kesombongan kita. Jangan tunggu langit hitam untuk berubah. Buatlah nurani kita cukup terang. Hingga jika langit menutup mata, kita tetap melihat jalan pulang. Radio mati. Tapi pesan itu tak pernah padam. Di tepi kota, di bawah langit yang kembali biru, seorang anak kecil duduk sambil memainkan batu hitam yang dulu jatuh dari langit. Ia tak takut. Ia hanya mengusap batu itu perlahan, lalu meletakkannya di tanah. Ia berdiri, tersenyum pada langit, lalu berkata, "Terima kasih, sudah membangunkan kami." Dan langit pun tetap diam. Tapi di dalam keheningan itu, ada jawaban. Setahun telah berlalu, sejak langit menyala, sejak burung-burung hitam menghujani Yerusalem dengan batu dari neraka. Sejak suara itu berbicara tanpa suara dan membakar bukan hanya kota tetapi jiwa. Tapi hari ini, Yerusalem berdiri, bukan dalam kemegahan, bukan dalam simbol-simbol kekuasaan, tapi dalam bentuk baru yang tak bisa dipetakan oleh arsitek. Ketenangan, bangunan yang dulu menjulang tinggi, kini digantikan taman dan ruang terbuka. Jalan-jalan sempit kini menjadi tempat warga berbagi cerita. Dan di pusat kota di tanah bekas markas militer yang dulu menjadi pusat pengendalian berdiri sebuah lingkaran batu. Bukan monumen, bukan tugu, hanya lingkaran sederhana dari beta-beta hitam yang dulu menyala, kini padam, tapi tak kehilangan makna. Miriam berdiri di tepi lingkaran itu. Ia tidak lagi membawa kamera, tidak juga buku catatan, hanya dirinya sendiri. Dan keheningan yang ia pelajari untuk cintai di dalam lingkaran. Anak-anak duduk melingkar, mendengarkan seorang lelaki tua membacakan kisah tentang langit yang pernah marah dan manusia yang pernah menangis bersama. Anak-anak tidak takut. Mereka mendengarkan seperti mendengarkan dongeng, tapi di mata mereka tidak ada cemooh, tidak ada keraguan, hanya rasa hormat kepada sesuatu yang lebih tinggi dari mereka. Daniel menghampiri Miriam dengan 2 cangkir kecil berisi teh min. Mereka duduk di bangku batu, memandangi anak-anak itu. "Kau tahu,
ujar Daniel perlahan. Mereka adalah generasi pertama yang lahir setelah azab. Miriam menoleh, dan mungkin mereka akan menjadi yang pertama tumbuh tanpa kebohongan. Daniel tersenyum. Asal kita tetap menjaga cerita ini. Rabbi Eli kini tinggal di rumah kecil di tepi bukit, jauh dari pusat kota. Ia tak lagi menjadi pemimpin agama resmi. Tapi setiap hari, orang-orang datang ke rumahnya bukan untuk bertanya soal hukum, tapi untuk mendengar cerita tentang bagaimana dunia hampir kehilangan nuraninya. Ia sering berkata, langit tidak memberi azab untuk membuat kita cukup, tapi untuk memaksa kita berhenti menyakiti diri sendiri dengan kesombongan kita. Kadang-kadang ia hanya duduk diam di teras, memandang langit, dan tersenyum kecil. Ia tahu, suara itu mungkin tak akan datang lagi. Tapi ia juga tahu, saja langit berbicara dengan jujur, dunia tak akan pernah benar-benar sama. Yusuf menghabiskan hari-harinya dengan berjalan dari desa ke desa, membawa satu batu hitam yang ia ikat dengan kain putih. Ia tak bicara banyak, tapi saat ditanya, ia akan berkata, batu ini jatuh dari langit. Tapi luka yang ia buka berasal dari dalam diriku sendiri. Ia kini dipanggil banyak nama. Bertobat, gila, malaikat tak bersayap. Tapi ia tidak peduli. Karena setiap kali ia menunjukkan batu itu pada seseorang yang tersakiti, orang itu menangis dan memeluknya. Dan itu cukup baginya. Suatu malam, Miriam kembali ke studio tuanya yang kini sudah menjadi perpustakaan sunyi. Ia menyalakan radio analog, menyusuri frekuensi yang tak lagi terpakai. Hanya bunyi dengung, statik, dan jeda panjang. Tapi tiba-tiba, di antara kekosongan itu, jangan tunggu batu berikutnya untuk berubah. Miriam tertegun. Ia tahu suara itu. Bukan siaran ulang, bukan rekaman, tapi gema dari suara yang pernah berbicara dari dalam dirinya setahun lalu. Ia menutup matanya. Air matanya jatuh. Tapi ia tidak ketakutan. Ia merasa dipeluk. Kalian sudah mendengar. Sekarang, bisakah kalian menjaga? Bukan kota, bukan tembok, tapi kejujuran yang baru tumbuh. Pagi itu, di bukit tertinggi Yerusalem, sekelompok anak-anak menggambar burung hitam di atas batu. Tapi kini, burung itu punya mata bercahaya. Sayapnya tak lagi membawa api, tapi menggenggam cahaya kecil seperti lilin. Anak-anak itu tak pernah melihat burung itu secara langsung. Tapi mereka tahu, cerita ini bukan mitos. Cerita ini adalah peringatan yang hidup di dada. Setiap orang yang memilih jujur, dunia luar perlahan mengikuti. Di New York, seorang pria muda berhenti menyebar kebencian daring dan mulai menulis puisi tentang penyesalan. Di Seoul, sekelompok relawan lintas agama mendirikan tempat pengakuan bebas. Bukan berdasarkan agama, tapi rasa bersalah yang manusiawi. Di Kigali, seorang perempuan yang pernah kehilangan keluarganya karena perang, kini memeluk anak yatim musuhnya. Dan batu hitam tak ada lagi yang jatuh. Tapi kadang, saat malam benar-benar hening, orang-orang mengaku merasakan dada mereka bergetar. Bukan karena sakit, tapi karena langit belum pergi, hanya diam, menunggu kita menjaga cahaya yang pernah ia nyalakan. Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.